Film dibuka dengan memperlihatkan seseorang sedang berenang di tengah sungai dan tak jauh dari sana juga terlihat seorang wanita bernama Rani Kashyap memberi makan anjing jalanan dengan beberapa potongan daging. Lalu tiba-tiba terjadi ledakan besar yang berasal dari dapur milik Rani dan ledakan itu membakar habis seluruh tubuh suami Rani yang bernama Risu dan hanya menyisakan potongan tangannya yang bertuliskan nama Rani. Ele foi atingido na cabeça. Setelah dilakukannya olah TKP oleh pihak kepolisian, mereka menemukan kejanggalan yang mengarah pada pembunuhan karena terdapat bekas hantaman pada bagian kepala almarhum Risu sehingga Rani pun dicurigai telah menghabisi dan memanipulasi untuk motif yang masih belum kita ketahui. Enam bulan sebelumnya kita diperlihatkan dengan Risu beserta ibunya bernama Rizkia dan ayahnya bernama Rambo. Mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah Rani karena Risu dan Rani saat itu sedang dalam masa perjodohan dan di sepanjang perjalanan sang ibu selalu memuji kecantikan Rani, begitupun dengan budi pekertinya dan berharap Risu dan Rani saling mencintai hingga berlanjut ke jenjang pernikahan. Begitupun dengan pihak keluarga Rani yang juga berharap perjodohan ini sampai ke pernikahan dan itu dibuktikan dengan ibu Rani yang memuji kelebihan anaknya yang pandai memasak, bersahaja, rajin, bahkan pandai menjahit sofa. Lalu si ibu menyuruh Risu menuju dapur untuk berkenalan dengan Rani secara empat mata. A Rani quer falar com você. Olá. Memiliki karakter yang sangat ekspresif, maka Rani langsung menceritakan bahwa dirinya menjabat sebagai manajer pada salon kecantikan serta ia memiliki hobi membaca novel yang berbau tentang kriminal. Já leu os livros do escritor Dinesh Pandit? E corpo bonito. Giliran Risu lah yang diminta untuk menceritakan dirinya dan Risu yang memiliki sifat terbalik dari Rani alias pemalu itu pun mengatakan ia tak mempunyai hobi apapun dan kesehariannya hanya membantu tetangga memperbaiki peralatan elektronik yang rusak karena Risu merupakan seorang insinyur listrik dan tanpa diduga Rani dengan ceplos-ceplosnya langsung meminta bantuan Risu untuk memperbaiki kipas angin padahal hari ini merupakan hari perjodohan. Bina! Achei que era o banheiro. Rizkia yang melihat putranya seolah tidak dihargai oleh calon wanita pun seketika langsung tak setuju dengan rencana pernikahan, akan tetapi Risu justru sebaliknya. Ia mencintai Rani dengan sikap apa adanya sehingga Rizkia mengancam akan meminum racun namun gagal membuka tutup botol, lalu dilanjutkan dengan aksi gantung diri yang juga gagal karena ia tak cukup tinggi untuk melempar kain selendang serta akan melakukan aksi lompat dari ketinggian. Namun anehnya tak seorang pun dari keluarganya yang berusaha untuk mencegah sehingga Rizkia semakin menjadi bertambah sangat marah. Eu vou me enforcar e morrer. Casei com você e estava toda animada. Menjelang hari pernikahan tentunya calon kedua mempelai dikelilingi perasaan bahagia. Bahkan Risu mentato nama Rani pada pergelangan tangannya serta mencoba fungsi pegas dari ranjang baru. Dan kini Risu melepas kacamatanya lalu menggantinya dengan softland agar menambah ketampanan. Kembali pada masa kini yang memperlihatkan Rani dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangan dan Kisore selaku Kapolsek pun menekan Rani habis-habisan karena Kisore sangat yakin bahwa Ranilah dalang di balik pembunuhan berencana terhadap Risu. Shu e todos os outros, mas com certeza. E você deixou ele em pedaços. Mudar o fato de que eu sou inocente. Então vamos voltar um pouco.
Kita pun kembali mundur pada masa lalu dan di sini saya mengingatkan teman-teman bahwa setiap flashback yang akan dilakukan adalah bentuk cerita dari Rani kepada polisi yang saat ini tengah menginterogasinya. Rani mengatakan bahwa setelah ia menikah, tentunya ia akan tinggal dan menetap di rumah Risu, namun pada malam pertama mereka berujung kegagalan dikarenakan hujan masuk ke dalam kamar. Keesokan harinya pukul sudah menunjukkan jam 10:30 siang dan Rani baru terjaga dari tidurnya sehingga Rizkia yang memegang adat istiadat harus taat dan bangun lebih dulu dari suami itu pun tentunya menentang perbuatan Rani terlebih lagi. Rani mengatakan bahwa ia tak bisa memasak, tak bisa membuat teh dan semua kebaikan serta kelebihan yang diceritakan oleh Ibu Rani sebelum perjodohan hanyalah bualan dari orang tuanya saja, namun Risu beserta ayahnya Rambo hanya tertawa tidak mempermasalahkan hal tersebut. Bom dia, tio. Bom dia, tia. Pada malam kedua Rani mencoba menggoda Risu dengan berbagai kalimat kiasan untuk melakukan hubungan, namun Risu yang tak juga mengerti maksud dan tujuan dari Rani pun akhirnya acara silaturahmi yang seharusnya berlangsung sangat indah tersebut berujung pada pertengkaran. Você conseguiu uma esposa linda e gostosa. Arranjada. Os casamentos por amor dão um trabalho. Então, fala pra sua mãe fritar pra você. Keesokan paginya Risu yang baru saja pulang dari pasar menggantikan tugas Rani kembali memancing amarah sang ibu. Terlebih lagi Rani mewarnai rambut serta alis Rambo mertuanya sehingga Rizkia beranggapan jikalau Rani sengaja membuat Rambo kembali muda dengan tujuan agar Rambo mencari istri yang baru. Tô bonitão, não é? Seu casamento também foi arranjado. Fala pra gente. Afzar selaku sahabat satu-satunya yang dimiliki oleh Risu pun membuatkan daftar catatan yang harus dilakukan oleh Risu kepada istrinya karena bagi Afzar, pria harus mengatur wanita karena kodrat pria terlahir sebagai pemimpin. Begitupun dengan Rani, ia juga tampak sedang melakukan konseling bersama temannya yang menyarankan agar Rani tampil lebih seksi, menggetarkan kedondongnya dengan tujuan supaya Risu mau menyentuhnya. Rani, são 7 horas. Cadê o meu... Às 9. Os legumes estão... Vai dar. Por que agir assim durante o dia dos seus vídeos? Memasuki konseling kedua maka Afzar pun meminta Risu untuk menjadi buas di atas ranjang layaknya singa yang kelaparan, dan lucunya si ayah juga memberi solusi untuk putranya agar memakai obat kuat sehingga Risu sangat kesal dengan usulan si ayah. Lalu Risu meminta agar si ayah berhenti mewarnai dan bertukar gaya rambut agar tak dijadikan sebagai pengusir setan oleh ibunya. Qual era aquele remédio que você falou? Urinam com... Tá parecendo um boneco de cera. Ah, mamãe, por favor, olha a sua idade, papai. Berlagak jantan di belakang namun pengecut ketika dihadapkan Risu yang berpura-pura tidur itu pun kembali dipancing oleh Rani untuk membuka pengait bajunya. Akan tetapi berbagai kekonyolan yang dibuat Risu pada malam ini sehingga kembali berujung pada kegagalan. Deixa eu passar pra cá. Ai, minha perna. Ai. Vem pra cá. Seperti biasa Risu pun bangun lebih awal dan tak lama berselang Rani dihubungi oleh kedua sahabatnya untuk mempertanyakan hasil dari konseling tempo hari, dan Rani mengungkapkan rasa kekecewaan atas Risu dan seluruh percakapan tersebut didengar oleh Risu dari dalam kamar mandi yang menjadikan Risu sangat begitu kecewa kepada Rani seolah tak punya hati telah menceritakan aibnya kepada orang lain. Toda a nossa intimidade pra família dela. Vai dar tudo certo, tá?
Semenjak kejadian itu, Risu memilih untuk sendiri serta memilih untuk tidak bersuara hingga berlarut. Bahkan Risu datang ke kantor untuk bekerja dalam masa cutinya, dan ketika Rani yang sedang dalam perjalanan itulah ia melihat Risu bersama wanita lain sehingga Rani menjadi begitu emosi dan ia kembali membongkar aib Risu yang lemah syahwat. Risu e eu começamos a nos separar. Mas parecia que ele não me amava mais. Para ela, o caminho mais rápido até em casa. Só tentou uma vez e foi uma droga. E daqui a pouco você vai para sua... Não é bom voltar para casa da família. Essas coisas acontecem. Será que já posso fazer as malas para Goa? Dá para pedir para os cachorros pararem de latir? Di suatu pagi, Rani pun terbangunkan oleh suara klakson mobil dan ia terkesima melihat seorang pria tampan, kekar serta berotot yang ternyata pria ini adalah Daniel, sepupu Risu yang akan tinggal sementara waktu di rumah Rizkia yang tak lain adalah bibinya. Preocupada? Ketika malam tiba, Risu pun dipeluk dari belakang oleh Daniel sehingga mereka pun melepaskan kerinduan. Dan di sini dari tatapan Risu terhadap Rani, Daniel mengetahui bahwa hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, dari atas balkon, Daniel yang melihat Rani sedang membaca buku kriminal karya Dinesh Pandit pun langsung disahut oleh Daniel karena ia juga pernah membaca buku tersebut. Maka dari sinilah kecocokan di antara mereka mulai terjalin. Terlebih lagi Rani memotret Daniel secara diam-diam, pertanda Rani mulai menyukai Daniel. Benih-benih perasaan haram itu terus muncul, yang mana itu dibuktikan ketika Daniel menyuruh Rani untuk membuat teh. Maka dengan seketika dan untuk pertama kalinya Rani bersedia membuatkan teh. Bahkan Rani tak segan meminta bantuan Risu, suaminya, padahal saat itu mereka masih dalam keadaan diam akibat pertengkaran tempo hari. Daniel yang tampaknya telah khatam dalam hal perempuan pun, maka Daniel secara berlebihan memuji teh buatan Rani. Bahkan Daniel rela mati demi mencoba masakan buatan Rani, sehingga sejak hari itu Rani dengan effort luar biasanya bersedia untuk belajar memasak, yang menjadikan mertuanya beserta suaminya Risu telah salah kaprah dengan perubahan baik yang Rani lakukan. Padahal semua itu ia persembahkan untuk Daniel yang menawan. Selanjutnya Daniel mengajak Rani dan Risu untuk berlibur, yang kebetulan Daniel merupakan instruktur arum jeram. Dan karena arus sungai begitu deras, membuat Rani terjatuh dari perahu yang seketika diselamatkan dan dibopong oleh Daniel, sehingga menjadikan api asmara itu kian membesar. Disinilah puncaknya tatkala Rani di dapur membuatkan adonan kue, dan tanpa permisi Daniel merapikan rambut Rani lalu membelai lembut telinganya, sehingga Rani yang sudah tidak tahan lagi itu pun langsung mengayomi Daniel untuk melepaskan segala hasrat yang terpendam selama ini.
Pada malam harinya di meja makan, Daniel kembali menggoda Rani untuk dapat memasakkannya gulai kambing, dan Rani bersedia menuruti seluruh keinginan Daniel padahal ia seorang vegetarian. Rizkia yang juga menganut vegetarian dengan anti makan daging, maka Rizkia melarang Rani untuk memasak daging di dapurnya sehingga Risu rela membantu Rani untuk mengosongkan gudang lalu menjadikannya dapur. Padahal masakan itu Rani peruntukkan bagi Daniel, bukan untuk Risu suaminya, dan di dapur inilah insiden kecelakaan ledakan yang mengarah pada pembunuhan itu terjadi. Kembali pada masa sekarang, Kapolsek Kisore yang melihat Rani kembali datang ke kantor polisi pun bergumam dengan kebencian bahwa ia akan mengungkap dan akan menemukan alat bukti yang memukul kepala Risu sebelum ledakan terjadi. Dan sesaat kemudian, Afzar, sahabat mendiang Risu, sangat begitu emosi melihat Rani dan ia berteriak menyumpahi Rani untuk mengakui perbuatannya. Tiveram relações? Kembali pada masa lalu, terlihat Rani kini semakin leluasa masuk ke kamar Daniel dan mereka berfoto mesra bersama, dan Daniel mengungkapkan bahwa ia akan pergi ke ibu kota dalam minggu depan. Maka Rani yang telah gila ini pun juga akan ikut dan pergi bersama Daniel, dan setelah itu Rani melanjutkan memasak daging kambing untuk pujaan hatinya. Rani yang telah selesai memasak pun membawa hidangan cintanya, namun semua itu runtuh tatkala Rizkia mengatakan bahwa Daniel telah pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan, sehingga membuat Rani sangat begitu bersedih atas kepergian sang pujaan hati. Tak lama berselang Risu pun pulang sehabis bekerja, lalu ia pun dengan bahagia menyantap hidangan kambing buatan istrinya. Tapi tiba-tiba Rani mengatakan bahwa hidangan itu ia buat untuk Daniel karena ia sangat mencintainya, dan Rani menceritakan semua yang pernah ia lakukan bersama Daniel. Dan di sini saya juga sangat merasa sakit menerima kenyataan pahit, terlebih lagi di saat pria sedang menyuap nasi setelah mencari nafkah. Namun Risu tampak begitu tenang mendengar pengakuan Rani. Bahkan Risu memuji hasil masakan Rani meski masakan itu bukanlah untuk dirinya. Kembali pada masa kini, tampak Rani tak menyesal telah berselingkuh dengan Daniel karena dengan adanya perselingkuhan itu Rani bisa mengetahui siapa Risu dan bagaimana sosok asli Risu yang sebenarnya. Também gosto da sua história, senhor. É uma boa história. Flashback pun kembali dilanjutkan dan Risu yang sangat stres dengan perbuatan Rani, maka Risu menyeburkan dirinya ke dalam sungai di belakang rumah lalu melanjutkan perjalanan ke ibu kota. Dan setelah tiba di kontrakan Daniel, Risu berjalan perlahan dari belakang lalu menusuk bahu Daniel menggunakan obeng, dan karena fisik Daniel yang jauh lebih besar, alhasil Risu pun berakhir babak belur akibat pukulan Daniel. Setelah kembali ke rumah, Rani pun mendesak Risu untuk mengatakan dari mana ia mendapatkan bekas luka, dan Risu mengatakan ia telah berkelahi dengan Daniel karena Daniel tak membawa Rani pergi bersamanya. Dan Risu menjelaskan bahwa ia tak menyentuh Rani selama ini karena ia ingin memikat Rani terlebih dahulu sebelum melakukan hubungan. Namun Rani justru melampiaskan syahwatnya kepada saudara sepupunya sendiri. Maka kini Risu mengusir Rani karena Risu takut ia akan kehilangan kesabaran yang berujung ia akan menghabisi nyawa Rani, istri yang sangat ia cintai.
Keesokan harinya Rani mengemasi barang-barangnya tanpa dibantu oleh Risu sama sekali, dan ketika Rani sedang menunggu kendaraan, pemuda di sana melecehkan Rani karena mereka telah diberitahu oleh Daniel bahwa Rani haus akan hasrat, sehingga Risu yang masih punya hati pun masih mempertahankan martabat Rani dengan menyuruhnya untuk masuk menunggu di dalam rumah. Dan kini giliran Risula yang dicemee lemah sahwat meminta Rani untuk melayani mereka, sehingga hal itu membuat Rani tersadar ia yang melakukan kesalahan tapi Risulah yang menanggung akibatnya. Maka Rani memutuskan untuk tidak pergi meninggalkan Risu, dan Rani akan menerima segala hukuman apapun asal ia tetap tinggal bersama Risu. Ou amor, ou a minha culpa. Setiap melihat wajah Rani selalu terbayang dengan perselingkuhan yang dilakukan, sehingga membuat Risu kini telah liar, minum homar, menghisap luhman, bahkan tatapannya berubah menjadi tatapan sang pembunuh dengan penuh kebencian. Dan itu terbukti. Risu berkali-kali sengaja mencoba mencelakai Rani dengan keahliannya dan tersenyum puas setiap kali Rani merasakan sakit. Ódio são duas faces da mesma moeda. Eu estava tão apaixonada. Quiser me ver agora. Kapolsek Kisore pun mempertanyakan jika Risu telah berniat menghabisinya. Lalu mengapa Rani tak melaporkan atau memberitahu kepada siapapun? Dan Rani menjelaskan bahwa di dalam buku Dinas Pandit terdapat kalimat cinta abadi akan selalu dinodai dengan tetesan darah, dan kalimat itu membuat anggota kepolisian serta warga yang sejak dulu mengikuti alur interogasi kasus Rani merasa sangat semakin tertarik mendengar cerita yang dikisahkan oleh Rani. Ou a senhora é maluca ou está tentando me enlouquecer. Manchado com algumas gotas de sangue. Momento certo para matá-lo? Kembali pada masa lalu, terlihat Risu bercerita kepada Afzar untuk menyindir Rani yang intinya hidupnya sudah tak ada arti lagi karena semua orang kini telah mengetahui bahwa istrinya telah selingkuh dengan sepupunya, sehingga Afzar yang tentunya tidak enak hati itu pun memutuskan untuk pulang meninggalkan Risu serta Rani. Dan di sini Rani berdiri di atas lantai rusun yang paling tinggi lalu menyuruh Risu untuk mendorongnya agar ia bisa menghapus kesalahannya. Sesakit dan sebenci apapun Risu kepada istrinya, namun ia tetap tak sampai hati menghabisi Rani. Dan maka dari itu Rani mengatakan, jika kau tak sanggup untuk membunuhku, maka maafkanlah aku dan berikanlah aku kesempatan kedua. Dan hingga akhirnya Risu pun membalas pelukan Rani, pertanda hatinya yang lelah kini mulai membuka perlahan untuk awal hubungan yang baru. जो सपने संभाले और तेरी खुशबू करूं दे दूं तुझे जैसे बिछड़ना तू. Malapetaka pun kembali muncul dan ia tampak sengaja menghina Risu lalu menyuruh Rani naik ke atas motornya, sehingga Risu yang kini telah hilang kesabaran pun mengejar Daniel. Dan atas aksi adrenalin yang dilakukan oleh Risu membuat Rani menjadi terkesima. Meskipun kondisi mobil mereka saat ini sedang rusak, namun hasrat mereka berdua begitu memuncak, maka terjadilah acara silaturahmi di dalam kamar Bapak Montir tanpa sepengetahuannya.
Scene pun berpindah ke masa kini yang memperlihatkan Rani dibawa ke tempat lokasi ledakan dan pihak kepolisian mendapatkan informasi dari tetangga Rani yang melihat Daniel datang pukul 14.30 memakai jaket berwarna merah hitam. Lalu 15 menit kemudian Risu juga datang dan tak lama berselang Rani keluar dari rumahnya meninggalkan Risu serta Daniel di dalam rumah. Lalu Rani menyuruh anak kecil untuk menutup pintunya dan anak kecil tersebut melihat Daniel yang telah menutup pintu. 15 minutos depois, o Richu entrou. Ela saiu. Fala pro Richu trancar a porta. Ele disse no testemunho que foi o Selanjutnya supir becak pun juga dimintai keterangan dan ia bersaksi bahwa sekitar pukul 15.00 dirinya mengantarkan Rani ke pasar lalu ia melihat Rani berbelanja dari kejauhan dan ia kembali mengantar Rani pulang sekitar pukul 16.00 dan setelah itu ia melihat Rani memberi makan anjing liar lalu di saat yang sama terjadi ledakan besar dan supir becak ini berasumsi bahwa Ibu Rani tak mungkin melakukan pembunuhan karena ia melihat Ibu Rani sedang berada di luar rumah bersamanya. Por que ela deixaria o marido e o amante de que essa mulher está por trás de tudo? Kapolsek Kisore pun dihubungi oleh Kesatuan Intel bahwa pada saat terjadi ledakan, terdapat sebuah rekaman video dari belakang rumah Rani yang memperlihatkan seseorang yang memakai jaket merah hitam alias Daniel selingkuhannya Rani. Maka Kisore meyakini 100% bahwa Rani dan Daniel telah bersekongkol menghabisi Risu dan kini Kisore hanya butuh pengakuan Rani dengan memakai cara lama yaitu kekerasan. É melhor falar onde escondeu a arma do crime. Vá lá pra dentro e faça ela falar. Entra aí que eu vou te mostrar só uma coisa. Bawahan dari Kisore pun melaporkan bahwa sekeras apapun ia memukul Rani, namun Rani tak juga mengakui perbuatannya sehingga Kisore akan melakukan tes kejujuran menggunakan mesin canggih yang membaca perubahan detak jantung, keringat, serta gerakan bibir yang akan nantinya ditampilkan pada layar monitor. Maka Rani meminta izin terlebih dahulu untuk masuk ke dalam toilet dan di sana Rani yang cerdik meletakkan paku pada sepatunya dengan tujuan rasa sakit yang ia tahan akibat tusukan paku akan membuat detak jantungnya berdegup dengan cepat sehingga menghasilkan angka yang stabil dan sama pada layar monitor. Seu coração está acelerado. Rani menceritakan bahwa di pagi hari sebelum ledakan terjadi, kedua orang tua Risu pergi keluar kota untuk menghadiri acara pernikahan dan setelah itu, Risu berangkat ke kantor dan pulang lebih awal membawakan belanja titipan Rani. Namun Risu melihat Daniel telah berada di rumahnya maka Rani berusaha menjelaskan agar tak terjadi kesalahpahaman dan Risu meminta Rani untuk meninggalkannya bersama Daniel lalu menyuruh Rani pergi ke pasar membeli daging kambing dan ketika di luar rumah Rani meminta tolong kepada seorang bocah untuk menutup pintunya dan Rani juga berbincang kepada tetangganya bahwa ia akan memasak gulai kambing dan nanti akan memberinya. Lalu Rani diantarkan oleh tukang becak dan setibanya di pasar Rani hanya membeli paha kambing dan tak ingin dipotong karena pisau penjual telah berkarat. Maka Rani pindah ke penjual lain dengan pisau yang lebih bersih untuk memotong kambing yang tadi telah ia beli dan ketika telah tiba di depan rumah, Rani memberi sedikit daging untuk anjing liar lalu tiba-tiba ledakan itu terjadi dan ia sangat histeris melihat suami tercintanya hanya tersisa pergelangan tangannya saja. Mesmo em respostas simples. E agora? Ela possa responder apenas com sim ou não. Di saat menaiki tangga, polisi wanita melihat Rani kesakitan dan setelah dilakukan pengecekan, didapatlah sebatang paku yang menjadi penyebab detak jantung Rani meningkat dan stabil. Maka kini, polisi mengulangi interogasi dengan lebih sulit yaitu hanya memberikan opsi 2 jawaban ya atau tidak dan cara ini membuat mesin deteksi kebohongan akan bekerja lebih sensitif. Eu vou tirar seus sapatos, madame. E a dor acelera o batimento cardíaco.
Di sini saya mohon teman-teman untuk mengingat setiap pertanyaan dari polisi. Yang pertama, apakah namamu Rani Kasyap? Apakah usiamu 28 tahun? Dan apakah kau berselingkuh dengan Daniel? Dan tentunya polisi sudah tahu Rani akan menjawab ya, karena hal ini merupakan pertanyaan yang paling dasar. Dan pada pertanyaan keempat, polisi dengan gertakan mengejutkan langsung bertanya, apakah kau yang membunuh suamimu? Dan apakah Daniel yang membunuh suamimu? Namun Rani tetap tidak mengakui kedua pertanyaan tersebut. Dan anehnya, mesin pendeteksi kebohongan tetap menunjukkan grafik stabil sehingga pihak kepolisian tak lagi mempunyai alasan untuk menahan Rani, yang membuat Kapolda menyuruh Kisore untuk menutup kasus serta membebaskan Rani Kasyap. Ele vai sempre ficar aberto para mim. 5 tahun kemudian Kisore pun dimutasi dan tentunya seluruh keluarga Kisore juga ikut pindah. Dan ketika di saat Kisore sedang membeli air minum, ia melihat buku kriminal karya Dinas Pandit yang mengingatkan Kisore pada sebuah kalimat dari dalam buku tersebut yang dahulu selalu diucapkan oleh Rani. Dinas Pandit escreveu. Será manchado com algumas gotas de sangue. Di sinilah kita akan mengetahui fakta sebenarnya bahwa ketika Risu pulang ke rumah lebih awal mengantarkan titipan belanja Rani, Risu melihat Daniel juga telah berada di rumahnya dan Daniel terus saja menghina kejantanan Risu serta mengingatkan nikmatnya kehangatan tubuh Rani. Bahkan Daniel ternyata telah merekam acara silaturahmi dirinya dengan Rani tempo hari dan akan menyebarkannya sehingga Risu langsung memukul Daniel dan terjadilah perkelahian yang tentu saja sangat mudah bagi Daniel untuk mengalahkan Risu. Maka Rani masuk ke dapur, membuka freezer lalu menghantam kelapa Daniel menggunakan paha kambing yang keras sehingga membuat Daniel tewas meninggalkan dunia yang hanya tempat permainan dan senda gurau belaka ini. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36. Levanta. Rani yang panik akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian, namun Risu mencegah Rani melakukan hal tersebut karena Risu tak ingin berpisah dengan Rani. Maka Risu yang selama ini diam-diam juga membaca buku Dinas Pandit berkata, di dalam pembunuhan tak sengaja akan ada peluang untuk menutupinya, sehingga Risu memanfaatkan seluruh pengetahuan insinyurnya untuk menghilangkan jejak, dimulai dari mengambil penanak nasi, menyuruh Rani mengambil seluruh persediaan es batu, lalu meminta membawakan cairan kerosin yang mudah terbakar. Dan yang lebih mengejutkannya, Risu mengambil pisau lalu memotong pergelangan pisang Daniel, dan Risu juga akan memotong pergelangan pisangnya sendiri yang membuat Rani histeris. Tak setuju, namun Risu meminta Rani untuk percaya saja dengan rencananya. Risu yang hampir pingsan menahan rasa sakit tetap berusaha untuk menyadarkan diri lalu meminta Rani agar memasangkan jaket Daniel ke tubuhnya serta meminta Rani mengguyurkan cairan kerosin di sekujur tubuh Daniel lalu mengecualikan potongan pergelangan pisang Risu agar tak mudah terbakar oleh api. Dan selanjutnya Rani disuruh ke pasar membawa paha kambing barang bukti pembunuhan dan sengaja meminta bocah untuk menutup pintu agar ia melihat seseorang berdiri memakai jaket berwarna merah hitam dan kembali sengaja berbicara dengan tetangganya untuk memberitahukan ia pergi ke pasar. Dan setibanya di sana, Rani memang berniat hanya membeli paha kambing utuh dan menolak untuk dipotong dengan alasan pisau pedagang pertama berkarat. Lalu Rani sengaja pergi ke pedagang kedua untuk memotong paha kambing dari pedagang pertama. Lalu Rani juga memberikan paha kambing barang bukti pembunuhan lalu memberikan barang bukti itu kepada anjing liar.
दर्द मेरा मेरे खून का हनी है हम ही I love you. Te mando alguns. Essa faca parece enferrujar. Sim. Cortar esse também. Sementara Risu di rumah mengambil buku dinas Pandit yang menjadi inspirasinya lalu meletakkan di atas penanak yang telah dinyalakan serta membuka katup tabung gas sebagai rancangan ledakan, dan Risu menuju sungai yang ada di belakang rumah. Lalu Risu menunggu waktu ledakan agar siapapun yang berada di sana merekam kebakaran yang terjadi sehingga ia terlihat sedang melarikan diri memakai jaket berwarna merah hitam dengan tujuan agar polisi mengira bahwa Daniel yang telah melarikan diri dan bersekongkol dengan Rani untuk menghabisinya. Ki Sore pun tertawa terbahak di dalam kereta api karena ia berhasil ditipu dan masuk ke dalam rencana pasangan suami istri yang pintar dan pantas saja. Alat pendeteksi kebohongan tidak mampu mendeteksi karena ia memberikan pertanyaan, apakah kau yang membunuh Risu dan apakah Daniel yang membunuh Risu? Maka seharusnya pertanyaan yang harus diberikan adalah, apakah kau yang membunuh Daniel dan apakah kau bersekongkol dengan Risu untuk membunuh Daniel? Maka pastinya alat pendeteksi kebohongan akan mendeteksi lonjakan detak jantung Rani pada saat diinterogasi. Di akhir film kita diperlihatkan dengan Rani serta Risu bergandengan tangan pindah ke kota yang berbeda dan mereka sangat meyakini bahwa cinta abadi akan memerlukan beberapa tetes darah. Rencana Risu dan Rani saya akui sangat rapi, akan tetapi ada sedikit celah yang bisa berakibat fatal dan mungkin celah ini sengaja dibuat sutradara untuk melanjutkan film berikutnya seperti Drisam 1, Drisam 2, bahkan sebentar lagi akan rilis Drisam ketiga, dan itu benar sesuai prediksi karena pada ending ada beberapa rencana yang masih kurang sempurna. Pada film ini celah yang berujung fatal itu terdapat pada terbukanya rahasia pada buku dinas Pandit serta terletak pada tukang becak dikarenakan mengapa ia harus menunggu si Rani selesai berbelanja, dan ketika membeli kambing si Rani melirik tukang becak beberapa kali dengan tatapan tukang becak ini bukan tatapan yang kosong melainkan menatap dengan penuh arti, dan mengapa setelah selesai mengantar Rani si tukang becak ini kembali menoleh ke belakang memperhatikan Rani yang memberi makan anjing dengan daging kambing, dan hal itu pastinya menimbulkan pertanyaan besar bagi si tukang becak. Dan satu lagi, si tukang becak ini mengetahui Rani hanya membeli satu paha kambing, lalu mengapa si Rani memiliki dua paha kambing sewaktu dipotong oleh pedagang kedua? Dan dari hal ini bisa diprediksi bahwa film ini sepertinya akan ada episode kedua.